Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Pernahkah Anda mengaku dosa tertentu, bertobat dan meminta pengampunan Yahwa, tapi kemudian Anda kembali tersandung ke dalam dosa yang sama lagi, dan lagi, dan lagi? Bagaimana reaksi Anda? Apakah Anda merasa tidak bisa terus-menerus meminta ampun untuk hal yang sama berulang-ulang? Hai para pendengar, saya Mario Nugraha dan Anda sedang mendengarkan Radio WLC. Rasa bersalah bisa benar-benar melumpuhkan. Menurut pengalaman saya sendiri, saya telah berdosa, bertobat, meminta pengampunan. Tapi kemudian saya kembali berdosa dan mengulangi proses itu berkali-kali, sehingga saya merasa seolah-olah saya harus membuktikan betapa saya benar-benar menyesal sebelum saya dapat meminta pengampunan kembali. Nah, Doni Alexander punya kabar baik untuk kita hari ini para pendengar. Yahwa punya rencana dan solusi untuk masalah dosa yang terus berlanjut. Doni? Iya Mario, dosa yang terjadi pada diri orang-orang percaya adalah sebuah masalah yang nyata. Ini bukan masalah bagi Yahwa, Dia telah menutupinya. Ini adalah masalah bagi orang-orang percaya karena Anda benar. Rasa bersalah adalah perasaan yang mengerikan, perasaan yang sebisa mungkin kita hindari. Rasa bersalah memiliki tempatnya sendiri. Kita tidak ingin sakit jiwa, tetapi iblis seringkali memperkuatnya hingga rasa bersalah benar-benar menjauhkan kita dari Yahwa. Dan itu tidak baik. Benar. Oh ya, saya pernah membaca di sebuah situs web psikologi bahwa rasa bersalah adalah sebuah bangunan sosial. Apa maksudnya, Mario? Nah, penulis mengklaim bahwa rasa bersalah adalah sebuah respon yang telah dikondisikan. Para orang tua, guru-guru, para sahabat, masyarakat, bahkan agama mengajar kita untuk merasa bersalah karena berpikir, merasa, atau bertindak dengan cara tertentu. Oke, ya, saya kira sampai batas tertentu itu benar. Jelas bagi orang tua, kita ingin mengajari anak-anak kita untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan, empati, dan sopan santun, dan menunjukkan kegagalan ketika anak-anak itu tidak memperlakukan orang lain dengan kebaikan, empati, dan sopan santun adalah bagian dari kurva pembelajaran itu. Tapi saya tidak yakin bahwa rasa bersalah semata-mata hanyalah merupakan sebuah bangunan sosial. Kita semua memiliki hati nurani. Bahkan anak-anak yang paling kecil pun akan berlaku baik kepada orang lain. Ya, saya ingat melihat sebuah foto di internet di mana ada seorang balita yang berdiri di samping bangku taman yang merupakan bagian dari susunan patung. Di bangku itu terdapat beberapa hewan yang terbuat dari perunggu. Sepertinya itu kelinci yang berbaris dan duduk di atasnya. Tapi ada seekor kelinci yang ada di bagian paling ujung dari bangku itu yang berdiri dengan kaki belakangnya dan mencoba naik ke bangku. Di foto itu, si bayi yang sepertinya berusia sekitar 18 bulan mencoba mengangkat kelinci terakhir itu ke atas bangku. Itu pemandangan yang manis. Dia tidak mencoba untuk menyingkirkan kelinci itu. Dia berusaha membantunya. Nah, rasa bersalah memiliki tempat dalam mempersiapkan kita untuk menyambut kerajaan Yahwa. Dan kita akan membahasnya sebentar lagi. Tetapi, rasa bersalah ketika diperbesar oleh setan tidaklah baik. Saya pernah membaca sebuah cerita yang menggambarkan hal ini. Ada orang yang saya tidak ingat namanya, jadi kita sebut saja namanya Budi. Nah, Budi tinggal berdua dengan kucing kesayangannya, Blackie. Apa tidak ada nama yang lebih kreatif dari itu, Doni? Baiklah, Budi tinggal berdua saja dengan kucingnya Priscilla. Pada suatu hari, ada bunyi ketukan di pintu. Ketika Budi keluar untuk menjawabnya, dia mendapati seorang perempuan muda yang sangat putus asa. Dia menangis dan mencekram Priscilla yang sudah mati. Saya sangat menyesal, Pak. Dia menangis. Saya sedang mengemudi melewati rumah Anda dan kucing kecil ini berlari tepat di depan mobil saya. Saya tidak bermaksud untuk menabraknya. Saya sangat menyesal. Jelas, Budi tidak senang hewan peliharaannya mati. Tetapi hal-hal ini terjadi. Itu jelas sebuah kecelakaan dan perempuan itu jelas sangat menyesal karena telah membunuh kucing itu. Budi menghibur perempuan itu semampunya dan perempuan itu menemani Budi saat dia mengambil sekop dari gudang dan mengubur Priscilla di bawah sebuah pohon di taman. Perempuan muda itu sangat kecewa.
dan butuh beberapa saat untuk meyakinkannya dan menghiburnya serta menyuruhnya pergi. Beberapa hari kemudian, ada ketukan lagi di pintu. Budi membuka pintu dan ternyata itu adalah perempuan muda yang sama. Dengan perasaan yang sangat kecewa yang sama. Dia memegang Priscilla dan mencoba membersihkan kotoran dari bulunya saat dia kembali terisak dan meminta maaf. Saya mohon maaf. Saya benar-benar tidak bermaksud melindas kucingmu. Bisakah Anda memaafkanku? Saya sangat-sangat menyesal. Budi pun tidak sanggup memarahinya. Perempuan itu jelas sangat kecewa pada kejadian yang jelas-jelas merupakan sebuah kecelakaan, sehingga Budi kembali meyakinkannya bahwa Budi telah memaafkannya dan membantunya mengubur kucing itu lagi. Beberapa hari kemudian, Budi kembali menjawab ketukan di pintu. Dan lagi, perempuan muda yang sama. Oh, ayolah. Dia menangis terisak-isak, mencoba membersihkan kotoran dari bulu Priscilla yang saat ini cukup menjijikan. Dan perempuan itu terus-menerus meminta maaf. Saya sangat menyesal telah membunuh kucing Anda. Mohon maafkan saya. Saya mohon maaf. Saya bahkan tidak bisa, maksud saya itu keterlaluan. Apakah ini benar-benar terjadi? Pasti. Iya, ini adalah sebuah perumpamaan. Tetapi saya pikir cerita ini menggambarkan bagaimana kita sering bereaksi ketika setan menekan kita dengan perasaan tidak berharga dan bersalah kita sendiri. Bapa mengampuni kita, tetapi kita tidak dapat mempercayainya. Jadi satu dari dua hal ini terjadi. Beberapa orang Kristen percaya dan mengajarkan bahwa hukum telah dipakukan di atas salib. Kita berada di bawah kasih karunia sekarang. Jadi jangan khawatir tentang berbuat dosa. Ini bukan masalah. Yang jelas itu tidak benar, Doni. Kitab suci berulang kali menegaskan bahwa hukum ilahi itu benar dan baik dan harus dipatuhi. Jika hukum Taurat dapat diubah, Yahusua tidak perlu mati. Iya benar. Tapi lihat, manusia secara psikologis tidak dapat menangani rasa bersalah yang berlebihan. Jadi mereka harus mencari cara untuk menanganinya. Dan sayangnya, terlalu banyak orang Kristen yang menanganinya dengan mengabaikan keseluruhan topik. Mereka mengklaim bahwa hukum tidak harus ditaati lagi, karena sekarang kita telah berada di bawah kasih karunia. Dan itu salah. Tetapi bagi orang Kristen yang mengakui pentingnya ketaatan, setan memiliki solusi lain yang disiapkan, dan itu adalah dengan menggunakan rasa bersalah yang semakin besar untuk membuat jurang pemisah antara jiwa mereka dan Bapa yang telah mengampuni mereka. Oh ya, saya pernah berada dalam situasi itu. Saya pernah mengalaminya, Doni. Roh Kudus menginsafkan Anda pada hal tertentu. Anda berjuang, berserah, dan kemudian bertobat, meminta pengampunan, dan Anda merasa bebas dan bahagia. Tapi kemudian tersandung dan jatuh kembali ke dalam dosa yang sama lagi, dan lagi, dan lagi. Maksud saya, berapa kali Anda bisa meminta ampun untuk hal yang sama lagi, dan lagi, dan lagi? Saya paham, Mario. Jadi kita mulai mencambuk diri kita sendiri. Jika bukan secara fisik, tentu secara mental dan emosional. Anda dapat mulai mempertanyakan ketulusan Anda sendiri. Apakah pertobatan Anda tulus atau tidak? Hasil akhirnya adalah kita mulai merasa bahwa kita tidak dapat meminta pengampunan lagi sampai kita membuktikan betapa menyesalnya kita dengan entah bagaimana. Menolak godaan tertentu itu berkali-kali. Hal itu terpelintir dalam pikiran kita, dan kita berpikir bahwa sebelum kita melawan pencobaan dan mengatasinya, kita tidak dapat datang kepada Yahwa. Dan tentu saja itu masuk ke dalam rencana iblis karena tidak ada dari kita yang bisa membuat diri kita lebih baik selain dari Yahwa. Ya, benar. Jadi, apakah Anda mengatakan bahwa semua kesalahan berasal dari iblis? Saya tidak tahu apakah saya siap untuk melangkah sejauh itu karena kurangnya rasa bersalah ketika melakukan kesalahan adalah salah satu ciri orang yang sakit jiwa. Tentu saja, setan menggunakan rasa bersalah untuk memisahkan kita dari Yahwa. Apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa berdosa? Dan kemudian mereka mendengar Bapa berjalan di taman pada sore itu. Mereka bersembunyi. Mengapa? Nah, menurut apa yang Adam katakan, dia mendengar suara Yahwa di taman dan dia bersembunyi karena dia takut. Dan itu karena dia merasa bersalah. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan rasa bersalah dan bagaimana kita mengatasi siklus dosa dan pertobatan yang tak berujung ini? Berdosa dan bertobat, berdosa dan bertobat lagi. Nah, yang pertama-tama, ikutilah firman Yahwa. Mario, tolong buka kitab 1 Yohanes pasal 1 dan bacakan ayat 8 dan 9 untuk kita. Oke, sebenarnya saya sudah hafal kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Tapi yang ayat 8 belum. Di sini dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yahwa sudah mengatakannya dan Dia tidak bisa berbohong. Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan untuk membersihkan atau menyucikan kita dari segala ketidakbenaran, kita perlu memegang janji firman-Nya ini dengan iman. Oke, saya jadi teringat dengan salah satu perkataan dari Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah yang hebat.
Dia adalah seorang pengkhotbah abad ke-19 yang sangat terkenal di Inggris. Sebagai seorang remaja, dia merasa sangat bersalah atas dosa-dosanya, sehingga dia kemudian berkata bahwa dia berharap dia tidak pernah dilahirkan. Lihat, tingkat keputusasaan seperti itu berasal dari setan. Benar. Nah, ngomong-ngomong, dia berkata bahwa titik baliknya terjadi ketika dia menyadari bahwa meskipun dia memang seorang pendosa besar, dia memiliki sang juru selamat yang jauh lebih besar. Dan tentu itu juga benar bagi kita, Doni. Amin. Bagi pendengar kita yang belum tahu, Spurgeon berkhotbah kepada ribuan orang di sepanjang pelayanannya. Jumlah pendengar terbesarnya berjumlah lebih dari 23.000 orang, yang terjadi pada tahun 1856 di Crystal Palace di London. Iya, dan itu adalah pencapaian yang luar biasa ketika Anda menyadari bahwa mereka belum memiliki mikrofon pada saat itu, Doni. Iya, tetapi orang-orang percaya pada waktu itu, sama seperti orang-orang percaya pada zaman sekarang, sedang lapar akan dorongan yang disampaikan Spurgeon kepada mereka, akan jaminan kasih Yahwa, terlepas dari apapun dosa-dosa mereka. Spurgeon pernah menulis, ketika seseorang percaya kepada Kristus, dia pada saat itu, di hadapan Yahwa, seolah-olah tidak pernah berdosa seumur hidupnya. Itu indah. Jadi, bagaimana kita menghentikan siklus ini, Doni? Berdosa kemudian bertobat, seperti tidak ada habisnya. Setelah berdosa, kita bertobat, dan kemudian kita berdosa dan bertobat lagi. Bagaimana kita berhenti berbuat dosa? Saya tidak yakin itu pertanyaan yang tepat untuk kita tanyakan, atau setidaknya itu bukan fokus yang tepat. Apa maksud Anda? Anda tahu, upah dosa adalah maut. Nah, ketika kita bertanya, bagaimana kita berhenti berbuat dosa? Fokus kita adalah pada diri kita sendiri. Kita mulai mempelajari diri kita sendiri di bawah mikroskop. Dan memang, kita harus melawan iblis. Kita harus berjuang untuk mengatasi kejahatan. Mario, Anda ingat pasal iman dalam kitab Ibrani pasal 11? Itu adalah kumpulan kisah dari para leluhur dan orang-orang kudus di sepanjang zaman. Anda ingat? Iya, mereka yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan kemudian, di pasal berikutnya, pasal 12, penulis kitab Ibrani menjelaskan bagaimana kita harus memandang kesalahan dan apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan dosa, dan bukan hanya mengangkat bahu dan berkata, baiklah, kita sudah berada di bawah kasih karunia sekarang. Apa yang kita lakukan bukanlah masalah. Mario, tolong buka kitab Ibrani pasal 12 dan bacakan ayat 1 sampai, coba saya lihat, sampai ayat 9. Oke, kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 9. Baiklah, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yahusua, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Yahwa. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Yahwa, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Yahwa menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Yahwa memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Jadi kita harus bahkan sampai mencucurkan darah untuk berjuang melawan dosa. Tetapi poin penting untuk dipahami adalah bahwa dalam kehidupan ini, sebelum Yahusua kembali, kita tidak akan pernah mencapai titik tanpa dosa. Itu tidak berarti kita tidak mencoba. Tetapi ketika Anda gagal dan tersandung ke dalam dosa, pergilah kepada Yahwa segera, dan mintalah pengampunan. Jangan biarkan rasa bersalah dari setan yang semakin besar membuat jurang pemisah antara Anda dan Bapa. Oke, jadi jika kitab suci mengatakan bahwa kita harus terus berjuang, dan memang demikian,
Lalu mengapa kita terus berbuat dosa? Kenapa kita tidak pernah bisa mencapai titik sempurna yang mencerminkan gambar Yahwa? Apakah motif kita tidak murni? Atau apakah kita benar-benar tidak setulus yang kita kira, Doni? Tidak semuanya. Ada alasan yang sangat sederhana mengapa kita masih bergumul dan tersandung dalam dosa meskipun kita dengan sungguh-sungguh telah bertobat, dan itu adalah karena kita masih berada di bawah perjanjian lama. Apa? Anda baru saja membaca kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 yang mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, kita sudah berada di bawah aturan kasih karunia, dan Yahwa telah mengampuni kita. Tapi kebenaran yang tak terbantahkan adalah kita masih berdosa. Benar? Ya. Oke, jadi hukum Taurat itu tetap diperlukan. Ingat, Paulus menyebut hukum itu sebagai penuntun. Kita masih membutuhkan hukum Taurat karena tujuannya adalah untuk mengungkapkan dosa kepada kita. Mario, tolong buka kitab Roma pasal 7. Paulus adalah orang yang paling fasih dalam menjelaskan dilema yang kita semua hadapi. Kitab Roma pasal 7 ayat 7. Tolong bacakan sampai akhir pasal. Baiklah, dia mengatakan, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, dia membunuh aku. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa dia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Pada dasarnya, apa yang dikatakan di sini adalah bahwa hukum itu perlu karena itu memperjelas kepada kita tentang apa tepatnya dosa itu. Tanpa hukum, bagaimana kita bisa tahu? Baik Mario, lanjutkan. Kita sekarang masuk ke bagian terpentingnya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa roh. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Yahwa. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Yahwa yang melepaskan aku melalui Yahusua Kristus, Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku, aku melayani hukum Yahwa, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Perikop inilah, di sini, yang membuat kita tahu bahwa kita masih berada di bawah perjanjian lama. Karena jika kita sudah berada di bawah perjanjian baru, dia tidak dapat mengatakan dalam ayat 17 bahwa dosa hidup di dalam dia, atau dalam ayat 23 bahwa dia adalah tawanan hukum dosa yang bekerja di dalam dia. Oke, saya mengerti. Baik, Doni, kita akan istirahat dulu sejenak. Tapi nanti ketika kita kembali, mungkin Anda bisa menjelaskan perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke? Ya, tentu saja. Para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance,
mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Yahwa tahu bahwa setan akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kebenaran dari dunia. Kabar baiknya adalah bahwa di dalam setiap kebohongan iblis, di dalam setiap pemelintiran kebenaran, dan dalam setiap tipuan yang menjebak, Yahwa memancarkan sinar terangnya untuk mengungkapkan kebenaran surga. Dan terang yang dicurahkan Yahwa semakin meningkat. World's Last Chance berkomitmen untuk membagikan kebenaran yang telah kami terima kepada dunia. Kami memiliki artikel, video, dan program radio tentang banyak topik yang berbeda. Semuanya mengungkapkan dengan cara yang unik. Kasih Yahwa untuk Anda. Kami memiliki pelajaran Alkitab yang dikelompokkan berdasarkan kategorinya, dan juga terdapat perlengkapan untuk bersaksi. Tapi kami butuh rekan kerja. Kami membutuhkan Anda. Lebih khusus lagi, Yahwa membutuhkan Anda. Masing-masing dari Anda memiliki lingkaran pengaruh Anda sendiri. Orang yang Anda kenal, orang yang Anda lihat sehari-hari. Mereka juga perlu mengetahui kebenaran. Kunjungilah worldslastchance.com dan pelajari perkembangan kebenaran terbaru. Kemudian pergi dan bagikanlah apa yang telah Anda pelajari dengan orang lain. Yahuswa akan segera kembali. Tidak banyak waktu yang tersisa. Anda tidak harus kaya atau terkenal. Anda tidak harus memiliki gelar universitas. Yang Anda butuhkan hanyalah kasih akan kebenaran dan keinginan untuk bekerja bagi Yahwa. Dia akan memberi Anda kesempatan untuk bekerja baginya. Dan izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada hal lain dalam hidup yang lebih menyenangkan selain dari bekerja untuk Yahwa. Jadi, Doni, Anda mengatakan kita masih berada di bawah perjanjian lama. Kita masih berada di bawah hukum Taurat. Ya, kita masih berdosa. Kita masih membutuhkan hukum Taurat untuk mengungkapkan kepada kita di mana kita gagal dalam mencerminkan karakter ilahi. Hukum Yahwa itu seperti cermin, dan kita membutuhkannya. Kita mungkin ingin menaati hukum. Kita ingin menjadi serupa dengan gambar Yahwa. Tetapi kita berdosa lagi, dan lagi. Itulah yang terjadi ketika Anda berada di bawah perjanjian lama. Tentu saja, karena pengorbanan Kristus, kita tidak lagi berada di bawah ancaman hukuman mati karena dosa. Tetapi hukum Taurat masih mengikat dan kita masih terus melanggarnya. Jadi, kapan kondisi ini akan berubah, Doni? Karena kita tidak akan terus berbuat dosa di dalam kerajaan Yahwa. Kitab suci menjelaskan hal itu. Pada titik apa kita akhirnya berhenti berbuat dosa? Saat kita sudah berada di bawah perjanjian baru. Anda tahu, Mario, selain bertindak sebagai cermin yang mengungkapkan kepada kita kegagalan kita, perjanjian lama melakukan pekerjaan khusus untuk semua orang yang menerima kesepakatan perjanjian lama. Oke, mari kita mundur sebentar. Apa tepatnya kesepakatan perjanjian lama itu, Doni? Mari kita baca. Buka kitab Keluaran pasal 19. 3 bulan setelah bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka tiba di Sinai. Di sanalah mereka mengadakan kesepakatan perjanjian khusus dengan Yahwa. Tolong bacakan bagian itu, Mario. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 3-8. Lalu naiklah Musa menghadap Eloah, dan Yahwa berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Yahwa kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Yahwa akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Yahwa. Inilah kesepakatan perjanjian lama. Jika kamu menaati aku, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Dan semua orang menjawab, "Semua yang difirmankan Yahwa akan kami lakukan." Dan mereka tulus saat menjawab seperti itu. Saya pernah mendengar orang-orang Kristen mengejek kesombongan orang Israel karena berpikir bahwa mereka dapat menaati perjanjian itu dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi saya cenderung percaya bahwa orang-orang itu tulus dalam keinginan mereka untuk menepati perjanjian tersebut. Bahkan jika ada motif tersembunyi di baliknya, saya yakin mereka masih tetap ingin menepati perjanjian itu. Masalahnya, mereka tidak bisa. Dan kita semua juga tidak akan bisa. Jadi apa gunanya? Yahwa tahu mereka tidak bisa menaatinya. Mengapa masih mencoba untuk membuat sebuah perjanjian jika dia tahu mereka tidak akan dapat menepatinya? Karena perjanjian lama, seperti hukum Taurat itu sendiri, adalah penuntun kita yang mengajar kita
yang mengungkapkan kepada kita kedalaman kelemahan kita sendiri, kepalsuan kita sendiri, kejahatan dan pemberontakan kita sendiri. Tolong buka kitab Roma pasal 8. Paulus, sekali lagi, berbicara tentang hati manusia dan bagaimana di bawah sifat alamiah yang telah jatuh yang kita semua miliki, kita bermusuhan dengan Yahwa. Kita semua memberontak. Kita dilahirkan seperti itu karena kita dilahirkan dengan sifat alamiah yang sudah jatuh. Bagaimana, sudah dapat, Mario? Ya. Baiklah, bacakan ayat 5-10 dari kitab Roma pasal 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Yahwa, karena dia tidak takluk kepada hukum Yahwa. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Yahwa. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Yahwa diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oke, mari kita bicara tentang ini. Ada banyak hal di sini. Ayat 7 adalah inti dari seluruh dilema yang terjadi dan menjadi alasan mengapa kita terus tersandung ke dalam dosa. Mario, tolong baca kembali ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Yahwa, karena dia tidak takluk kepada hukum Yahwa. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Yahwa. Paulus sedang berbicara tentang sifat alamiah kita yang telah jatuh, yang kita warisi dari orang tua kita, yang juga mewarisinya dari orang tua mereka, dan seterusnya. Hingga sampai ke Adam dan Hawa. Kita dilahirkan dengan keinginan daging. Seluruh alasan kita terus tersandung dan jatuh ke dalam dosa adalah karena kita semua masih memiliki sifat alamiah yang telah jatuh. Dalam khotbah di atas bukit, Yahusua menjelaskan bahwa tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Oke, tunggu sebentar Doni. Paulus berkata, tetapi kamu, para pendengarnya, tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kemudian dia menambahkan bahwa roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah Doni, itu tidak terdengar bagi saya seolah-olah mereka masih memiliki sifat alamiah yang sudah jatuh. Itu asumsi yang kita semua buat. Tapi itu salah, Mario. Sekali lagi, dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik menurut Kristus? Tidak. Dan faktanya, kita menghasilkan buah yang buruk ketika kita berbuat dosa. Sekali lagi, ini karena sifat berdosa yang masih kita miliki. Poin yang kita semua lewatkan dan yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa perjanjian lama memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan di dalam hati manusia yang berdosa. Mario, apa yang Paulus katakan? Keinginan daging adalah apa? Perseteruan terhadap Yahwa. Ya, benar. Karena ia tidak takluk kepada hukum Yahwa. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Namun, apa hal berikutnya yang Paulus katakan? Ayat 9, Mario. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Yahwa diam di dalam kamu. Inilah di sini yang menjadi alasan mengapa orang-orang dengan sifat alamiah yang berdosa atau telah jatuh, yang terus-menerus berbuat dosa, dapat benar-benar bertobat dan rindu menjadi serupa dengan gambar Yahwa, mengusahakan hubungan yang semakin dekat dengannya, meskipun mereka kadang-kadang masih tersandung dan jatuh ke dalam dosa. Ketika kita menerima kesepakatan perjanjian lama, Yahwa mencurahkan sebuah kesungguhan khusus dari Roh Kudus pada orang percaya yang rendah hati. Anggap saja sebagai uang muka dari Roh Kudus. Ingat, hati daging, hati yang duniawi, sedang bermusuhan dengan Yahwa. Tetapi sesuatu telah berubah. Dan apa yang telah berubah adalah bahwa ketika seorang yang percaya menggenggam janji firman dengan iman, Roh Kudus yang diberikan di dalam kuasa hujan awal untuk mempersiapkan hati tersebut, agar kemudian dapat menerima secara penuh pencurahan Roh Kudus di bawah perjanjian baru. Itu ilustrasi yang bagus. Di Palestina, hujan awal sebenarnya turun di akhir musim gugur, sehingga biji-bijian bisa tumbuh. Kemudian di musim semi, hujan akhir akan turun untuk mematangkan tuayan. Nah, itulah yang terjadi di bawah perjanjian lama. Hati duniawi bermusuhan dengan Yahwa. Tetapi bagian dari Roh Kudus yang dicurahkan di bawah perjanjian lama memulai proses transformasi di mana hati menjadi suka pada apa yang dulu dibenci dan membenci apa yang dulu pernah disukai. Jadi itu bukan sebuah transformasi instan. Karena Anda lihat, saya selalu berpikir begitu. Bukan. Ingat, Yahwa tidak akan pernah memaksakan keinginan hati manusia. Sama seperti hujan awal yang turun di ladang yang memberikan biji-bijian kesempatan untuk bertunas dan tumbuh. Roh Kudus yang diberikan di bawah perjanjian lama hanyalah sebuah kesungguhan untuk menyirami firman Yahwa di dalam hati kita, memberinya kesempatan untuk tumbuh.
Ini mengungkapkan kepada kita, secara bertahap kita dapat menangani kedalaman kebobrokan dari sifat alamiah kita yang berdosa, yang telah jatuh. Ini sudah seharusnya adalah sebuah proses, karena semakin kita mempelajari banyak hal, kita pun semakin mampu untuk memahami dan melihat lebih banyak lagi. Saat kita menerima apa yang ditujukan kepada kita, maka akan lebih banyak yang bisa diungkapkan. Tapi kita masih memiliki sifat alamiah yang berdosa, yang telah jatuh. Itulah sebabnya, meskipun kita mengasihi Yahwa dan ingin berserah sepenuhnya kepadanya, terkadang kita masih jatuh ke dalam dosa. Iya, tepat. Anda sudah paham, Mario. Dan fakta bahwa karena kita benar-benar ingin menjadi serupa dengan gambar Yahwa, maka kita pun dapat melihat keindahan dalam karakter dan hukumnya. Ingat, Daud berkata, "Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Jadi adalah fakta bahwa setiap orang dengan sifat alamiah yang telah jatuh dapat mencintai hukum ilahi adalah bukti dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Jaminan awal yang diberikan oleh Roh Kudus dengan sungguh-sungguh di bawah perjanjian lama mengubah keinginan hati yang berdosa. Sehingga, sekalipun dengan sifat alamiah yang berdosa, jiwa tetap merindukan apa yang tidak dimilikinya, yaitu kekudusan, keselarasan dengan Yahwa. Anda tahu bahwa Mazmur yang baru saja Anda kutip, Kitab Mazmur pasal 119, menjadi hidup dengan pemahaman ini. Seluruh Mazmur ini, yang merupakan pasal terpanjang dalam Alkitab dengan hampir 200 ayat, adalah sebuah doa untuk meningkatkan kekudusan. Sekarang, jika pemazmur tidak berdosa, jika dia telah mencapai titik itu, dia tidak akan, misalnya di ayat 18, meminta Yahwa dengan berkata, "Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu." Jika pemazmur sudah berhenti berbuat dosa, dia tidak akan berkata dalam ayat 5, "Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu." Atau dengan berkomitmen dalam ayat 8, "Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali." Tepat. Roh Kudus yang diberikan di bawah perjanjian lama telah membuka pemahamannya tentang keindahan hukum ilahi. Tapi dia sama seperti kita. Dia masih tersandung ke dalam dosa. Di ayat 10, dia berkata, "Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu." Dia tidak akan mengatakan itu jika dia sudah berada di bawah perjanjian baru. Fakta bahwa kita, bahkan sekarang, belum berada di bawah perjanjian baru, terlihat dalam kenyataan bahwa kita masih berbuat dosa. Itu masuk akal. Setan telah mengecilkan hati banyak orang Kristen dengan meyakinkan mereka bahwa kita sekarang sudah berada di bawah perjanjian baru. Benar, kita diajari bahwa sekarang kita sudah berada di bawah perjanjian anugerah. Hei, perjanjian anugerah adalah perjanjian lama. Itulah yang mengubah pembenci hukum ilahi menjadi pencinta hukum ilahi. Fakta bahwa kita semua masih berbuat dosa adalah semua bukti yang dibutuhkan setiap orang untuk membuktikan bahwa kita masih berada di bawah perjanjian lama, karena begitu kita berada di bawah perjanjian baru, kita tidak akan berbuat dosa. Sesederhana itu. Jadi, kita telah berbicara tentang perjanjian lama. Saya sekarang sudah dapat melihatnya dalam terang yang benar-benar baru. Dan ini benar-benar hadiah, ya kan? Sudah pasti. Inilah yang mempersiapkan hati yang berdosa untuk masuk ke dalam perjanjian baru. Itu adalah uang muka dalam tanda kutip, dari roh yang berdiam di bawah perjanjian lama, yang mengubah orang percaya dari pembenci hukum menjadi pencinta hukum, dari pencinta dosa menjadi pembenci dosa. Ini adalah prasyarat penting dalam perjanjian baru. Tapi jangan berpikir bahwa perjanjian baru sama dengan perjanjian lama. Keduanya berbeda. Saya pernah mendengar beberapa pengkhotbah mengatakan bahwa keduanya sama. Mario dan para pendengar, keduanya tidaklah sama. Jadi, apa itu perjanjian baru, Doni? Nah, mari kita baca. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Ini adalah janji yang paling mengilhami harapan dalam seluruh kitab suci. Silakan baca, Mario. "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahwa, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Yahwa. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahwa. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Eloa mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Yahwa, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahwa, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Perhatikan ayat 32, mengatakan, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Perjanjian baru adalah sebuah perjanjian yang berbeda, sebuah kesepakatan yang berbeda.
Penekanannya di sini sudah cukup jelas, Mario. Jadi di sini, semua orang tidak akan lagi berkata, semua yang dikatakan Yahwa akan kami lakukan. Dalam perjanjian baru, Yahwa yang melakukan semua pekerjaan. Ayat 33 berkata, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini adalah pekerjaan Yahwa. Ini bukan bagian kita. Iya, saya pikir kita semua telah berhasil membuktikan kepada diri kita sendiri ketidakmampuan menaati hukum Taurat dengan kekuatan kita sendiri. Nah, disitulah orang Kristen yang tulus menjadi bingung. Mereka akan mengakui bahwa mereka tidak dapat menaati hukum ilahi dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi mereka berpikir bahwa jika mereka cukup berserah, jika mereka cukup membiarkan Roh Kudus masuk ke dalam hati mereka, maka dengan kekuatan Yahwa, mereka akan dapat memelihara hukum ilahi dengan sempurna. Tapi itu bukan kesepakatan perjanjian lama. Perjanjian lama bukanlah semua yang dikatakan Yahwa akan kulakukan dengan rohnya di dalamku. Dan ini juga bukan kesepakatan perjanjian baru. Bukan. Ini juga bukan kesepakatan perjanjian baru. Karena kesepakatan perjanjian baru adalah penciptaan ulang pikiran dan hati kita secara menyeluruh, di mana hukum ilahi tertulis di bagian terdalam hati kita. Dan dalam tindakan itu, Yahwa sendiri yang melakukan semua pekerjaan, bukan kita dengan dia. Hanya dia yang menciptakan kita kembali dan menganugerahi kita dengan sifat alamiah yang lebih tinggi. Perjanjian baru adalah solusi ilahi untuk masalah dosa abadi. Sifat alamiah kita yang telah jatuh akan diganti, dan hukum Yahwa yang tertulis di dalam hati kita. Pada saat itu, orang percaya akan sepenuhnya dipenuhi dengan roh Yahwa. Kemudian, dan hanya pada saat itulah, orang percaya akan dapat mematuhi hukum ilahi, dan secara sempurna, mencerminkan gambar ilahi. Tapi hal itu tidak akan terjadi sebelum masa itu. Jadi jangan berkecil hati. Ketika, karena sifat alamiah Anda yang berdosa, Anda tersandung dan jatuh ke dalam dosa kembali. Ulurkan tangan iman kembali. Yahwa tidak akan pernah menolak siapapun yang berpaling kepadanya. Dia tidak mengharapkan kesempurnaan di dalam kita. Karena dia tahu bahwa sebelum dia menulis hukumnya di dalam hati kita akan terus berbuat dosa. Karena sifat alamiah kita yang berdosa, yang kita warisi dari Adam. Itu indah. Benar-benar indah. Inilah pesan yang paling membesarkan hati yang pernah saya dengar selama ini, Doni. Ya, tentu saja, Mario. Yahwa tahu bahwa kita hanyalah kotoran. Dia tahu sifat alami kita yang telah jatuh. Dia memberi kita perjanjian lama agar kita siap memasuki hubungan perjanjian baru. Anda tidak harus membuang semuanya dan kemudian menyerah untuk hidup dalam ketaatan. Perjanjian lama adalah sebuah hadiah, karena perjanjian ini menciptakan permusuhan di dalam diri kita terhadap sifat alamiah kita yang telah jatuh. Itulah yang menciptakan di dalam diri kita cinta akan kekudusan dan kasih kepada Yahwa. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda tahu perbedaan antara kebenaran yang diperhitungkan dan kebenaran yang diberikan? Kadang-kadang kita menggunakan istilah-istilah teologis ini tanpa pemahaman yang jelas tentang apa artinya yang sebenarnya. Kabar baik dari Injil adalah bahwa selain Yahwa sudah memperhitungkan kepada kita jasa darah Kristus untuk mengampuni kita dari dosa-dosa kita, Dia juga memberikan kepada kita kebenaran Sang Juru Selamat sendiri. Ini adalah sebuah anugerah, dan itu tersedia bagi semua orang yang mau menerimanya dengan iman. Kitab Roma pasal 6 ayat 23 menyatakan bahwa walaupun upah dosa adalah maut, tetapi karunia Yahwa adalah hidup yang kekal melalui Yahusua, Sang Juru Selamat kita. Semua yang Anda butuhkan untuk diampuni, semua yang Anda butuhkan untuk diselamatkan, semua yang Anda butuhkan untuk diubah menjadi serupa dengan gambar ilahi, telah tersedia bagi Anda sebagai sebuah anugerah cuma-cuma saat Anda masih berada di bawah perjanjian lama. Yang perlu Anda lakukan adalah menerimanya dengan iman. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang ilmu keselamatan, kunjungi worldslastchance.com. Cari artikel yang berjudul Berita Terbaik Yang Pernah Ada. Saya jamin, kehidupan rohani Anda tidak akan pernah sama lagi. Oke Mario, apa pertanyaan yang kita dapatkan hari ini di kotak surat harian kita? Ya, saya khawatir ini agak menyedihkan. Tapi inilah pertanyaan yang saya pikir banyak orang tanyakan pada saat berada dalam kesedihan dan sedang patah hati. Rosa di Filipina menulis, keponakan saya yang berusia 9 tahun meninggal karena virus corona. Saya tahu,
anak-anak tidak seharusnya mati karena virus itu. Tapi itulah yang terjadi dan kejadian ini telah menghancurkan keluarga kami. Ketika dia meninggal, beberapa orang yang bermaksud baik mencoba menghibur saudara perempuan saya, ibunya, dengan mengatakan bahwa ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Tapi perkataan ini sama sekali tidak menghibur saudara perempuan saya dan malah membuatnya marah. Dia tidak bisa mengatasinya dan dia terus bertanya kepada saya, bagaimana Tuhan bisa menjadi Tuhan yang penuh kasih jika salah satu rencananya adalah membunuh seorang anak? Saya tidak tahu harus berkata apa padanya atau bagaimana menghiburnya. Apakah menurut Anda kejadian seperti ini selalu menjadi bagian dari rencana Tuhan ketika seorang anak meninggal? Apakah itu berarti Tuhan membunuhnya? Ini kisah yang sangat menyedihkan. Orang tua tidak seharusnya menguburkan anak-anak mereka dan saya tidak dapat membayangkan rasa sakit yang lebih buruk daripada kehilangan seorang anak. Iya, saya tahu. Kejadian seperti itu akan menjadi rasa sakit yang tak terbayangkan. Tapi bagaimana pendapat Anda, Doni? Apakah menurut Anda kematian anak kecil ini adalah bagian dari rencana Yahwa? Sama sekali bukan. Dan saya harus setuju dengan Rosa. Pernyataan orang tadi adalah hal yang buruk untuk dikatakan kepada orang tua yang sedang berduka. Saya akan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa pernyataan seperti itu menghujat karakter kasih Yahwa. Karena itu menyiratkan bahwa dialah yang menjadi penyebab penderitaan seperti itu dan itu tidak benar. Nah, bagaimana dengan kitab Roma pasal 8 ayat 28? Di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Yahwa. Doni, tidakkah ayat ini berkata bahwa kejadian seperti itu adalah bagian dari rencananya? Tidak sama sekali. Dan lebih jauh saya mengatakan bahwa saya tidak berpikir bahwa kematian anak laki-laki itu adalah bagian dari rencana Yahwa. Dosa bukanlah bagian dari rencana Yahwa. Dan kita sangat merugikan Dia ketika kita mencoba menghibur orang-orang yang berduka dengan mengatakan hal-hal seperti itu di situasi yang rentan. Hal yang harus kita ingat adalah dosa dan penderitaan, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang membuat kita bersedih, selalu datangnya dari setan. Yahwa ingin memberi kita kebahagiaan. Bahkan dalam kehidupan ini, setanlah yang bertanggung jawab atas penderitaan. Dan itu karena kita hidup di dunia yang penuh dosa, tapi tidak pernah karena Yahwa. Lalu kitab Roma pasal 8 ayat 28? Sederhananya, ayat itu berkata bahwa Yahwa dalam kekuatan dan kemahakuasaannya dapat, dalam keadaan apapun, bahkan dalam pengalaman yang paling menyakitkan dalam hidup kita, dapat mengubah keadaan seperti itu menjadi sesuatu yang baik. Ayat itu tidak berarti bahwa Dia menginginkan sesuatu yang buruk terjadi. Ayat ini berarti bahwa ketika kita percaya kepadanya, Dia dapat mendatangkan sesuatu yang baik dari segala kondisi. Itu benar-benar menghibur. Iya, begitulah. Mario, tolong ambil Alkitab Anda dan buka kitab Yeremia pasal 29. Di sini, Yahwa memberitahu bangsa Israel melalui Nabi Yeremia bahwa kerajaan Babel akan menghancurkan Yerusalem dan orang-orang akan ditawan selama 70 tahun. Nah, itu adalah sebuah nubuatan yang benar-benar menghancurkan. Banyak orang kehilangan nyawanya. Banyak orang yang ditawan ke Babel. Bahkan sebagian besarnya tidak pernah kembali. Mereka mati sebelum masa 70 tahun itu berlalu. Mereka terlalu tua untuk kembali. Atau mereka telah membangun kehidupan di Babel dan tidak mau atau tidak mampu pergi dan kembali ke Israel. Tetapi tetap saja, bahkan melalui kengerian ini, Yahwa ingin mereka tahu bahwa Dia tidak melupakan mereka. Bahwa Dia masih mengasihi mereka dan akan tinggal bersama mereka. Dia ingin memberi mereka harapan. Mario, saya ingin Anda membacakan ayat 11 dari kitab Yeremia pasal 29. Karena ketika berbicara dalam konteks orang-orang Yahudi yang menghadapi pengasingan di Babel, janji yang sama berlaku untuk siapapun dari kita ketika kita memiliki pengalaman kita sendiri yang menghancurkan dan menyayat hati. Bagaimana, sudah dapat, Mario? Silakan baca kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahwa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, penderitaan dalam bentuk apapun tidak pernah ada dalam rencana Yahwa. Dia bekerja di sekitar penderitaan. Dia bekerja melalui masalah. Dan meskipun penderitaan itu ada, tetapi rencananya selalu demi kebahagiaan kita. Ya, Dia dapat membawa kebaikan keluar dari keadaan buruk. Tetapi itu karena kebaikan dan kasih dan kuasanya. Bukan karena keadaan buruk itu adalah rencananya bagi kita. Oke, itu masuk akal. Yahwa dapat bekerja melalui pencobaan dan masalah yang dibawa setan kepada kita, tetapi tidak pernah menjadi kehendaknya bagi anak-anaknya untuk menderita. Ya, benar. Baiklah, kita punya waktu untuk satu pertanyaan lagi. Mari kita lihat. Matthew Jolivet dari Nantes, Prancis, punya sebuah pertanyaan menarik. Dia ingin tahu
alasan mengapa sesuatu yang kita yakini dalam kerahasiaan pikiran kita sendiri adalah begitu penting. Lagi pula, apa yang ada dalam pikiran kita sendiri tidak akan menyakiti siapapun. Iya kan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik. Saya rasa, saya belum pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini sebelumnya. Tapi pertanyaan ini bagus. Alasan mengapa sesuatu yang kita yakini dalam kerahasiaan pikiran kita sendiri begitu penting berkaitan dengan definisi pertobatan. Beberapa orang akan berargumen bahwa keyakinan tidak penting, karena itu muncul dalam pikiran kita sendiri, yang rahasia. Tapi itu tidak benar. Mario, tolong buka kamus tua Anda. Carilah kata pertobatan, dan bacakan untuk kita apa definisinya. Tunggu sebentar. Mari kita lihat pertobatan. Di sini dikatakan, duka cita untuk setiap hal yang dilakukan atau dikatakan, rasa sakit atau kesedihan yang dialami seseorang sebagai akibat dari luka atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh perilakunya sendiri. Bagus. Kamus yang lebih modern mendefinisikannya dengan kata-kata penyesalan atas perbuatan atau dosa masa lalu, tindakan bertobat, keadaan menyesal, kesedihan, atau penyesalan atas apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Sekarang, apakah ada yang mengejutkan Anda tentang salah satu dari definisi itu, Mario? Baik. Saya kira Anda bisa mengatakan bahwa itu semua berada dalam pikiran hati kita sendiri, ya kan? Iya, benar. Jadi maksud saya adalah, tidak ada yang akan mengatakan pertobatan tidak penting, hanya karena itu ada dalam pikiran. Demikian juga hanya karena sesuatu ada dalam pikiran rahasia Anda sendiri, tidak berarti bahwa apa yang tersembunyi di sana adalah baik atau benar. Padahal seringkali apa yang tersembunyi di dalam hati itu buruk, berdosa, bernafsu, atau justru salah. Mario, coba buka kitab Lukas pasal 12 dan bacalah ayat 2 dan 3. Kitab Lukas pasal 12 ayat 2 dan 3. Apa yang dikatakan di situ? Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Hanya karena ada sesuatu yang berada dalam pikiran kita sendiri yang rahasia, itu tidak membuatnya secara otomatis diterima atau tidak penting. Misalnya, jika Anda mengetahui bahwa istri Anda diam-diam percaya bahwa keragaman adalah bumbu kehidupan dan tidak ada yang salah dengan berselingkuh, apa yang akan Anda pikirkan? Saya tidak yakin saya akan percaya padanya jika dia benar-benar meyakini hal seperti itu, Doni. Mengapa? Itu kan dalam pikiran rahasianya sendiri. Karena pikiran dan perasaan mengarah pada sikap dan keyakinan. Dan Anda tahu sikap dan keyakinan mengarah langsung ke dalam kata-kata dan tindakan. Ya, tepat. Dosa dimulai dari hati. Begitu juga pertobatan. Dalam perjanjian lama, kata Ibrani dari mana kita mendapatkan kata bertobat dalam bahasa Indonesia juga sering diterjemahkan sebagai berbalik atau kembali. Dalam perjanjian baru, kata bertobat berasal dari kata Yunani, metanoeo. Bertobat berarti berbalik dari kejahatan dan berbalik kepada kebaikan. Ini melibatkan ketaatan pada kehendak Yahwa yang sudah dinyatakan. Dan sekali lagi, ini semua dimulai dalam pikiran rahasia kita sendiri. Oke, itu masuk akal. Keyakinan mungkin dipegang dalam pikiran rahasia kita sendiri, tetapi keyakinan itu mempengaruhi dan berdampak pada perilaku kita. Inilah sebabnya mengapa pikiran pribadi kita sangat penting. Mario, tolong buka kitab Mazmur pasal 139 dan baca ayat-ayatnya. Coba saya lihat dulu. 139. Ayat 23 dan 24. Silakan Mario. Selidikilah aku, ya Yahwa, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud memahami pentingnya menjaga pikiran di dalam hati. Masalahnya, tentu seperti yang kita semua tahu, hati kita memiliki kedalaman yang tidak selalu dapat kita lihat sendiri. Jadi, Daud meminta Yahwa untuk mengungkapkan kepadanya apa yang ada di dalam hatinya sendiri. Dia ingin diperlihatkan agar dia bisa bertobat. Baiklah, jadi katakanlah Roh Kudus meyakinkan Anda bahwa beberapa pemikiran yang telah Anda pikirkan, beberapa hal yang Anda sembunyikan di dalam hati Anda tidak sejalan dengan Yahwa. Apa yang Anda lakukan? Pikiran bisa sangat sulit dikendalikan, Doni. Pertama, tentu saja, Anda perlu berdoa dan meminta Yahwa untuk menolong Anda dan mencipta Anda kembali menurut gambarnya sendiri. Kita semua masih memiliki sifat alamiah yang telah jatuh. Tapi bukan berarti kita boleh menyerah begitu saja. Kita harus tetap berjuang dalam pertarungan iman yang baik. Kenali pemicu-pemicunya. Kadang-kadang seorang pria yang berjuang untuk mengatasi kecanduan alkohol akan menemukan dirinya berpikir dan membayangkan untuk minum ketika dia merasa terlalu stres atau bahkan terlalu lelah. Seorang wanita yang berjuang untuk belajar berhenti mengumpat mungkin mendapati dirinya mengumpat bahkan sebelum dia menyadarinya. Jadi ketika itu terjadi, mintalah Yahwa untuk memberitahu Anda ketika Anda dalam bahaya berbuat dosa, sehingga Anda dapat meminta pertolongannya.
Dia akan selalu menjawab. Dia akan selalu memberikan pertolongan. Kita hanya perlu melakukan bagian kita dalam memperjuangkan perjuangan iman yang baik, dan kita melakukannya dengan meminta pertolongannya dalam menjaga pikiran kita dan mengendalikannya dengan cara berserah penuh kepadanya. Iya, itu bukan berarti kita masih ingin sesekali berbuat dosa. Bukan, tentu saja bukan. Kita masih memiliki sifat alamiah yang sudah jatuh. Tapi Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak kita. Kita perlu bekerja sama dengan Dia, dan salah satu cara kita untuk melakukannya adalah dengan meminta Dia untuk membersihkan pikiran dan hati kita dan secara aktif menjaganya dengan kemampuan terbaik kita. Itu benar. Iya, karena keterbatasan waktu. Hanya itu saja pertanyaan yang dapat kita jawab pada hari ini. Para pendengar, silakan terus mengirim pertanyaan dan komentar Anda kepada kami. Cukup kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang mendengar dari para pendengar kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Kitab Amsal pasal 14 ayat 26 mengatakan, dalam takut akan Yahwa ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bagi orang tua, tidak ada hal yang lebih buruk daripada sesuatu yang buruk yang terjadi pada anak-anak kita. Ini adalah mimpi terburuk para orang tua, dan mimpi buruk inilah yang dialami oleh Carissa dan Matt Hatfield. Keluarga Hatfield sangat senang ketika gadis kecil mereka, Paisley, lahir. Dia adalah berkat yang berharga dan mereka menghargai hadiah yang luar biasa ini. Ketika Paisley masih bayi, orang tua muda itu memperhatikan bahwa setiap kali Paisley menangis, satu matanya akan tetap terbuka sedikit. Lebih mengkhawatirkan lagi, ketika Paisley tersenyum, mulutnya sedikit miring di sisi yang sama dengan mata yang tidak dapat tertutup penuh itu. Khawatir dengan putri kecil mereka, Carissa dan Matt membawanya ke dokter anak yang merujuknya ke rumah sakit anak Cincinnati untuk melakukan pemindaian. Hasilnya sangat menakutkan. Hasil pemindaian mengungkapkan bahwa Paisley memiliki sesuatu yang tidak dapat diidentifikasi di dasar otak bayi tersebut. Dokter mencurigai itu adalah sebuah tumor otak ganas dan menjadwalkan Paisley untuk melakukan biopsi sesegera mungkin. Keluarga Hatfield segera menelpon sahabat dan keluarga mereka. Ketika kabar tentang kondisi bayi tersebut sudah tersebar, keluarga, sahabat, dan bahkan teman-teman dari sahabat mereka mulai mendoakannya. Setelah biopsi dilakukan, dokter masuk ke dalam ruangan tempat di mana Carissa dan Matt menunggu dengan cemas. Ketika mengingat momen itu, Carissa berkata, begitu dokter itu masuk, dia duduk, dia hanya menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, doamu pasti berhasil, karena ketika saya masuk untuk melakukan biopsi itu, saya tidak menemukan apa-apa di sana. Rumah sakit anak Cincinnati sendiri mengeluarkan pernyataan yang berbunyi, para dokter anak telah memperkirakan yang terburuk, sebuah tumor ganas. Tetapi ketika ahli bedah mencapai tempat di mana tumor yang dicurigai terlihat pada pemindaian, mereka tidak menemukan apapun. Mereka pun sangat bahagia untuk memberitahu kabar baik itu kepada keluarga Hatfield. Beberapa orang yang skeptis bertanya-tanya apakah mungkin ada yang salah dengan pemindaian awal tetapi rumah sakit membantah tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa salah satu ahli radiologi terbaik mereka menangani kasus Paisley. Selain itu, jelas dari foto yang diambil sebelum dan sesudah kejadian itu, ada sesuatu yang berubah, di mana sebelumnya satu sisi mulut Paisley sedikit miring, tetapi sekarang dia memiliki senyum yang sangat seimbang dan indah. Para pendengar, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, yakinlah bahwa Yahwa mengasihi Anda dan Dia siap membantu dalam keadaan darurat apapun yang Anda alami. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 dan 18-20 mengatakan, mata Yahwa tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Yahwa mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya.
Yahwa itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Yahwa melepaskan dia dari semuanya itu. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Terus terang, Doni, ini benar-benar berita bagus. Saya dibesarkan dengan keyakinan bahwa hukum Taurat telah dipakukan di atas salib dan kita sudah berada di bawah kasih karunia sekarang. Tetapi benar-benar masuk akal bahwa sekarang kita masih berada di bawah perjanjian lama. Setelah saya menjadi dewasa dan mulai belajar untuk diri saya sendiri, saya melihat sebuah lubang dalam pendapat bahwa hukum Taurat telah dihapus di atas salib. Masalahnya, tentu saja, tidak peduli seberapa keras saya mencoba, tidak peduli berapa kali saya benar-benar percaya bahwa saya telah berserah sepenuhnya, saya masih berdosa. Saya tahu, saya juga. Anda memulai dengan niat yang terbaik. Anda bertekad untuk menyelaraskan kehendak Anda dengan kehendak Yahwa, dan bertekad agar tidak tersandung kembali ke dalam dosa. Namun pada saat Anda cukup lelah, atau cukup stres, atau cukup lapar, atau macam-macam, Anda bisa menyebutkannya sendiri. Dan pada saat itu Anda berbuat dosa kembali. Hal yang perlu kita ingat adalah bahwa Yahwa telah memperhitungkannya. Dia tidak menyelamatkan kita dengan darah Kristus hanya untuk kemudian menyerahkannya kepada kita untuk mempersiapkan diri kita bagi kerajaannya. Ya, kita memang harus terus berserah dan terus berusaha. Tapi membuat kita tidak berdosa adalah tugasnya, bukan tugas kita. Iya, ini hal yang bagus. Karena jika saat ini saya tidak bisa hidup tanpa berdosa dengan kekuatan saya sendiri, maka saya tidak akan pernah bisa. Hal yang belum kita pahami adalah bahwa perjanjian lama masih memiliki tempatnya. Perjanjian lama masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan di dalam hati kita. Dan itu adalah untuk menciptakan permusuhan di hati kita terhadap dosa. Fakta bahwa kita merasa bersalah dan menyesal ketika kita berbuat dosa adalah bukti bahwa perjanjian lama bekerja di dalam hati kita. Jadi terpujilah Yahwa untuk itu. Benar, saya jadi teringat dengan kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Yahwa, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan dia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dan apakah manusia duniawi itu selain dari sifat alamiah kita yang telah jatuh? Ya, kita sudah berada di bawah kasih karunia. Tetapi kita berada di bawah kasih karunia karena kita masih berdosa. Kita masih di bawah perjanjian lama. Dan kita akan terus seperti itu sampai Yahwa melakukan pekerjaannya di bawah perjanjian baru. Terpujilah Yahwa karena dia melakukan bagi kita apa yang tidak dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Amin. Baik para pendengar, bergabunglah bersama kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.